Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2825 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Ibrani pasal 11 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapa Rahab? Sudah dijelaskan dalam firman Tuhan ini bahwa Rahab ini adalah perempuan sundal. Perempuan sundal itu sama dengan pelacur. Dia tinggal di Yeriko. Yeriko pada konteks zaman itu sedang siaga satu, sehingga semua orang yang keluar masuk diawasi. Rupanya keberadaan dua pengintai atau dikenal sekarang intel diketahui oleh intel Yeriko, sehingga gerbang Yeriko ditutup. Mereka diketahui bahwa dua pengintai Israel sedang berada di tempat seorang pelacur yang bernama Rahab. Karena keberadaan mereka sudah terdeteksi, Raja Yeriko memerintahkan untuk menangkap mereka yang sedang ada di rumah Rahab si pelacur itu. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini belajar tentang iman Rahab. Apa saja peran Rahab, apa yang dia lakukan, sehingga Alkitab mencatat bahwa Rahab si pelacur, si perempuan sundal itu, dia dikatakan beriman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Rahab ini menampung pengintai Israel di tempat di mana dia tinggal, sekaligus praktek menjual dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Kita lihat Yosua pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Bapak Ibu Saudara, Rahab pekerjaannya dia ya menjual dirinya. Makanya siapapun yang datang di rumah Rahab, Rahab selalu terbuka. Rahab melihat bahwa dua tamu yang datang ke rumahnya ini berbeda, tidak seperti pelanggan biasanya. Mereka datang menumpang di rumahnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Di mata Rahab, mereka sedang ketakutan karena keberadaan mereka sudah diketahui oleh pasukan Yeriko. Karena melihat gerak-gerik dua pengintai Israel yang sedang ketakutan, takut ditangkap. Kalau ditangkap mereka sudah tahu resikonya, pasti mereka akan disiksa sampai mati.
Dua pengintai ini tahu resikonya kalau ketangkap. Begitu juga dengan Rahab. Rahab di sini ketika melihat dua pengintai itu di rumahnya, dia juga mengalami dilema. Kalau dia sembunyikan, ketahuan, dia juga pasti akan ditangkap dan akan disiksa sampai mati. Tapi kalau dia membiarkan dua orang yang sedang ketakutan ini, ia menyelinap di rumahnya, dia beritahukan kepada prajurit lalu mereka dibunuh, ada rasa dalam hatinya yang mengganjal dia. Makanya Rahab berinisiatif mengambil satu langkah yang berani untuk menampung dua pengintai tadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita tahu bahwa satu-satunya yang selamat pasca runtuhnya tembok Yeriko hanyalah Rahab yang selamat, yang sisa dari orang-orang Yeriko pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang Israel itu mereka pegang sampai sekarang. Ketika ada tamu yang datang ke rumahnya untuk menginap, saudara, pintu rumah mereka itu terbuka untuk memberikan tumpangan kepada orang asing. Karena mereka sadar dulu juga mereka orang pendatang, orang asing di Mesir. Makanya mereka harus berempati, bersimpati kepada orang yang datang dalam perantauan dan membutuhkan tumpangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 13 ayat 2 juga meneguhkan kita semua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan tumpangan kepada orang, kita nggak tahu, jangan-jangan mereka malaikat yang hendak menyelamatkan kita. Sama seperti yang dialami oleh Rahab. Memang bukan malaikat, tetapi saudara pada akhirnya yang dia bantu ketika para pengintai itu sedang dicari-cari prajurit Yeriko pada saat itu, yang dia pernah tolong, yang pernah dia bantu, yang dia tampung di rumahnya, pada akhirnya yang menolong, yang menyelamatkan Rahab dan seisi rumahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya satu kebaikan yang kita lakukan itu akan menolong kita nantinya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah yang baik. Walaupun kita mungkin mengalami hal yang tidak baik, tetap jadi orang baik. Amin. Haleluya. Saudara, kita juga belajar dari Elisa bahwa ketika Elisa pelayanan dan dia ada di daerah Sunem, dia selalu dibantu oleh perempuan Sunem yang memberikan tempatnya sebagai tempat istirahat, tempat tinggal sementara Nabi Elisa. Kalau Nabi Elisa ada pelayanan di daerah Sunem. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Sunem ini dengan sukacita memberikan tumpangan untuk hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Nabi Elisa itu. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang menjadi kerinduan perempuan Sunem itu, Tuhan berkati. Karena apa? Karena menampung hamba Tuhan, Nabi Elisa, dan juga bujangnya yaitu Gehazi. Sehingga apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi doa-doa mereka, apa yang menjadi cita-cita dari keluarga perempuan Sunem ini diberikan Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Mereka membuka pintu mereka untuk menampung hamba Tuhan di rumahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Rahab. Rahab menampung dua pengintai Israel di tempatnya. Yang kedua, Rahab menolong dua pengintai Israel tadi
dengan cara menyembunyikan mereka di rumahnya. Saudara, Rahab tahu ini sangat-sangat beresiko. Kalau dia ketahuan menyembunyikan dua pengintai ini, dia bisa digantung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rahab mengambil satu tindakan yang berani, yang pada akhirnya apa yang dia lakukan itu menjadi langkah iman Rahab. Rahab menolong dua pengintai Israel itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau saudara bisa melakukan untuk menolong seseorang, jangan tunda-tunda saudara. Lakukan, kerjakan. Kalau saudara bisa tolong sekarang, kenapa tidak? Kenapa saudara harus tunda? Kita nggak tahu saudara. Kalau seandainya Rahab menunda, apa yang terjadi saudara? Rahab bisa saja nggak diselamatkan ketika tembok Yeriko runtuh. Betul? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada kesempatan untuk berbuat baik, kerjakan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Lakukan dengan sukacita. Ketika saudara menolong orang yang membutuhkan pertolongan sekarang, saudara itu akan menolong saudara ketika saudara ada dalam situasi yang sama. Tuhan pasti akan menolong saudara, mengirim orang untuk membantu saudara. Amin. Ketika saudara ada dalam kesulitan. Ini kalau saat ini saudara melihat bahwa saudara mengalami berbagai macam hal, pergumulan, tapi kok tidak mendapat pertolongan dari Tuhan, itu menandakan sebelum-sebelumnya saudara mungkin juga seperti itu, tidak mau menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Perbuatan baik kita hari ini menolong kita di hari esok. Amin. Rahab menolong dua pengintai yang dikejar-kejar, yang terancam ditangkap dan dihukum mati itu. Dia tolong, dan tidak heran Rahab ditolong ketika tembok Yeriko runtuh. Haleluya. Yang ketiga saudara, Rahab menyelamatkan pengintai Israel. Saudara, mari kita lihat Yosua pasal 2 ayat 22 dan ayat 23. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Haleluya. Saudara, kedua pengintai ini selamat karena apa? Karena Rahab memberikan langkah berani, tadi saya katakan. Dia memberikan jalan keluar. Kamu kalau mau selamat, lari ke pegunungan itu dan tinggallah selama 3 hari di sana. Lalu kamu boleh meneruskan perjalanan. Dijamin kamu tidak akan ketangkep sama pengejar-pengejar dari Yeriko itu. Dan betul saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rahab menyelamatkan 2 pengintai Israel itu. Makanya di hari di mana tembok Yeriko runtuh, Rahab selamat. Satu-satunya orang Yeriko yang selamat. Saudara, dari Rahab kita dapat belajar bahwa iman itu perlu tindakan, perbuatan, perlu keberanian. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara lihat, Rahab, dia tahu dia orang berdosa, mati, binasa. Tapi saudara lihat, dia melakukan hal yang tepat. Dia melakukan hal yang kemudian menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua 2 ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami.
dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengerikan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Amin. Haleluya. Saudara, dari pengakuan Rahab kita dapat melihat bahwa Rahab percaya kepada Allah Israel. Amin. Ketika dia mendengar bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini yang membawa bangsa yang besar ini keluar dari tanah Mesir dengan cara Tuhan yang heran ajaib, itu membuat orang-orang Yeriko itu gentar. Saudara, mereka hanya takut tapi tidak percaya. Beda dengan apa yang Rahab lakukan. Dia gentar kepada nama itu, tapi dia juga percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang takut. Setan juga takut tapi nggak percaya. Saudara juga harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Saudara, kita dapat melihat rupanya iman Rahab tumbuh ketika dia mendengar tentang apa yang Allah Israel lakukan kepada Israel. Dia jadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita dapat melihat dari Rahab, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik terhadap bangsa pilihan Tuhan itu dengan menolong dua pengintai yang sedang dikejar-kejar prajurit Yeriko pada saat itu. Yang ketiga, saudara, Rahab hidup dalam pertobatan. Sejak saat itu, dia tidak lagi menjadi perempuan sundal atau pelacur. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ada hal yang menarik dari Rahab. Coba kita lihat dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 5. Firman Tuhan berkata, Salmon memperanakan Boas dari siapa? Dari Rahab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini bahwa Rahab seorang asing, bukan seorang Israel. Dia penduduk Yeriko. Dia seorang pelacur, tapi kemudian menjadi leluhur atau nenek moyang dari Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rahab masuk silsilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tindakan berani dari seorang Rahab dan iman percayanya kepada Allah Israel itu, serta tindakan-tindakan dia yang luar biasa, membuat Rahab diperhitungkan Tuhan. Amin. Sehingga dari keturunannya lahir Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dari Rahab kita belajar bahwa iman tanpa perbuatan semuanya mati. Banyak orang beriman tetapi tidak ada perbuatan sama sekali. Sia-sia. Belajar dari Rahab. Dia punya iman dan perbuatannya yang kemudian menyelamatkan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari teruslah berbuat baik. Jadi berkat dimanapun kita berada. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Lakukan. Kalau bisa sekarang, jangan tunda besok. Lakukan. Karena kebaikan yang kita kerjakan sekarang menolong kita di hari esok. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa.
Kami belajar dari Rahab. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami terus dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sedang berduka cita dihibur, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.